Mungkin nggak kita berjualan di Pandeglang, datang orang Jambi ke sini belanja? Mungkin nggak Bapak Ibu? Bisa saja kebetulan ada acara keluarga orang Jambi di sini. Wabarakatuh. Biasanya saya bicaranya di audiennya yang milenial ya, Bapak. Sekarang saya nervous gitu, di depan saya Bapak Kiai semua. jadi mohon maaf kalau saya kurang santun gitu ya Bapak Kiai semua. Ya, terima kasih banyak kepada semua Bapak Kiai yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Belum hafal Pak? Iya, nggak apa-apa ya. Sudah. Ya, belum hafal ya. Pak Kiainya belum pada hafal ini. Tadi sudah diwakili sama Bapak kan? Ya. Terima kasih banyak kepada kakak saya yang tercinta, Haji Andi Juli, yang sudah mengundang kita hadir. Kiranya nanti kita 1 jam ke depan ya mau memaparkan sedikit yang berhubungan dengan cuan. Oh ya, cuan ya, ya. Cuan. Jadi tadi kan sudah dibahas ya tentang apa tuh ya, saya juga belum paham. Nah sekarang kita bagaimana caranya kita bisa dapat apa tuh, cuan? Ya, oke ya. Nah sekarang saya mau tanya sama Bapak dan Ibu, di sini siapa yang mau sukses? Kok nggak semua ya? Ulang ya, siapa yang mau sukses? Jadi ini baru pertanyaan teman-teman. Saya yakin tuh setiap kita habis sholat pasti minta curhat sama Allahnya mau kaya kan? Betul nggak? Nah, kenapa giliran saya tanya susah ngajungnya gitu? Padahal apa afirmasi kita, perkataan kita adalah sebuah doa ya. Nah, karena kita mau berbicara tentang sukses, tentang bisnis, harusnya semangat kita-kitanya ya. Nih, boleh nggak saya ajak teman-teman untuk teman-teman saya, Bapak Kiai semua dan saudara-saudara warga Matlul Anwar ya. Matlul Anwar dipanggilnya apa? Warga ya. Biar abis pada makan oksigennya mau ke atas ya, ke perut ya. Nah, sekarang boleh saya nggak minta berdiri ya? Pak Kiai boleh ya? Kalau yang punya panggung berkuasa kan, saatnya saya bisa Pak Kiai ya. Kalau saya bilang semangat pagi, jawabnya pagi. Kalau Bapak Ibu lebih keras lagi, lebih semangat lagi, tangannya di kepala ya. Terus saya bilang apa kabar? Luar biasa, yes, gitu ya. Boleh? Bisa ya? Jangan tuh. Oke, semangat pagi. Semangat pagi. Apa kabar? Luar biasa, yes. Nah, silakan dulu. Ini kalau ngeliatin ada yang udah kedip-kedip tuh ya, kasih apa-apa. Oke, baik. Saya sangat beruntung ya, saya sangat berterima kasih dan saya sangat terhormat gitu ya diberikan kesempatan untuk berbicara kepada Bapak dan Ibu semua di sini. Bagaimana sih kita caranya dengan gaya kita bisa sedikit berkontribusi untuk warga MA, di mana untuk memajukan perekonomian dari warga MA-nya itu ya. Mungkin basic kita ini adalah di dunia digital. Nah, sekarang ya ngutang pakai digital, benar nggak? Banyak aplikasi ngutang kan? Bayar utang pakai digital juga, ya? Betul nggak? Semuanya tinggal kita mandi aja belum digital. Harus mandi sendiri gitu ya. Nah itu makanya kita harus disesuaikan dengan masa era sekarang ini ya, biar kita nggak ketinggalan zaman. Bapak Ibu ingat waktu itu Nokia tidak ada tuh, kenapa? Ini masih ada. Ada? Ini Android loh. Nokia? Oh, ya. BlackBerry ya? Iya. Tapi cuma sedikit kali pas berapa persennya ya kan? Nah itu kenapa? Karena mereka tidak mengikuti zaman gitu ya. Mereka tidak melakukan perubahan yang signifikan gitu.
Nah, kita pun harusnya begitu. Kalau kita tidak mengikuti era zaman, kita ketinggalan. Kayak smartphone-nya sudah menghasilkan uang. Bapak ya, Pak Kiai ya. Pakai apa Pak? Menghasilkannya apa? Bapak dapat uang dari TikTok. Oh iya? Bapak jualan. Ya bikin TikTok aja, hari ini juga bisa bikin lagi. Oh, keren. Pantesan Bapak muda terus ya kelihatannya. Jangan ya. Masuk Pak Eko. Di sini jangan. Oke, baik ya. Jadi dunia digital itu mainan income-nya seperti yang kita sudah alami, gak ada bulanan. Mainannya tuh jam-jaman, harian, mingguan juga jarang ya. Keren banget gak sih? Bapak Ibu mau gak dapatin income yang jam-jaman? Mau ya? Mau aja mau banget? Mau banget, serius. Ya, kalau begitu, nanti kita akan mendengarkan nih paparan dari Bang Zen. Bagaimana sih kita dengan bisnis kita yang dijalankan sekarang ini kita dapat cuan, oke? Siap ya? Oke, silakan kepada Zen dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kesempatannya. Kami boleh diberikan waktu pada siang sore hari ini ya buat Pak Andi dan bapak-bapak kiai semua. Terima kasih. Kami saat ini mau sharing mengenai ekonomi digital ya. Dan sebelumnya perkenankan kami untuk memutarkan sebuah video dari YouTube yang ini bisa Bapak Ibu juga tonton di YouTube dengan judulnya anak umur 15 tahun ya, kelas 1 SMA, omsetnya 700 juta per bulan. Dia nggak punya barang, dia nggak pernah memproduksi sebuah produk, dia nggak pernah mengirimkan produk ke orang lain, dia nggak pernah mengurusi untuk mempacking atau membungkus dan mengantarkan ke kurir ke tempat pengiriman seperti Tiki, JNE dan lain-lain. Dia nggak pernah mengurusi itu semua. Modalnya hanya handphone. Tapi omsetnya bisa 700 juta. Penasaran Bapak Ibu? Penasaran ya? Mari kita tonton. Omset tertinggi saya di marketplace itu dalam waktu sebulan itu bisa mencapai 700 juta. Saya asal dari Garut dan saya baru umur 15 tahun dan sekarang di bangku kelas 1 SMA. Perkenalkan, nama saya dari Nasir Nugraha, saya asal dari Garut dan saya baru umur 15 tahun dan sekarang di bangku kelas 1 SMA. Saya itu dulu gabung Balai Moto pas awal launching, tapi sebelumnya saya udah ngikutin video tutorial Mas Afan itu yang ada di YouTube. Soalnya kan awalnya saya belajarnya otodidak. Nah disitu saya cari tutorial cara belajar jualan di marketplace. Saya belajar dari video-videonya tutorial Mas Afan. Nah setelah Balai Omo launching, nah kebetulan nih kan saya di situ modalnya masih kurang. Lihat Balai Omo launching dengan harga segitu, menurut saya oke lah, saya bisa join dan di sana disediakan untuk produknya juga, untuk materinya juga. Nah jadi ada pikiran sampai ke situ, karena kalau misalkan orang tua nggak jujur ke kita nggak bakalan ada pikiran ke situ sampai sekarang jualan di online kayak gitu. Karena jadi kepekaan saya terhadap orang tua karena orang tua yang jujur. Nah singkat cerita, saya dari waktu SD pengen naikin ekonomi orang tua itu jualan dari mainan. Di sekolah itu ada teman, salah satu teman yang bisa bikin mainan itu, yang dijualin di tukang mainan. Saya coba belajar sama dia cara bikin mainan itu. Nah terus saya belajar, saya coba bikin. Nah besoknya itu saya jualin coba di sekolah. Di sekolah saya jualin, per produknya itu bisa untung sekitar 2.000 perak lah, 2.000 dolar. Di situ saya bertemu sama salah satu mentor, Kang Ridwan. Saya tiap hari itu nggak lepas dari Zoom sama mentor-mentor. Saya lebih banyak berkorban. Nanti boleh dilanjutkan sendiri di YouTube-nya masing-masing ya. Bagaimana Bapak Ibu videonya? Menginspirasi? Anak umur 15 tahun. Ada di sini anak umur 15 tahun? Ada yang 2 kali lipatnya umurnya? Atau 3 kali lipatnya atau 4 kali lipatnya? Penghasilannya kalah nggak sama dia? Ya, jualan bisa omsetnya ratusan juta bahkan miliar. Ya, dan dia bisa kalau menunjukkan videonya dia bisa menaikkan ekonomi keluarganya, bisa belikan kendaraan buat orang tuanya, bisa renovasi rumah orang tuanya. Padahal umur masih 15 tahun. Ya, nah ini peluang Bapak Ibu dari sebuah yang namanya platform digital ya.
tadi disebutkan Baleo Mall. Nah, Baleo Mall tuh udah berlalu, udah lewat masanya mulai launchingnya. Nah, sekarang ada yang namanya Avilio. Nah, Avilio ini baru mulai ya, Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita menjadi afiliator seperti dia tadi itu disebut afiliator. Jadi dia tidak punya produk, dia menjual produk yang sudah disiapkan oleh sebuah mall online. Ya, di sini dalam hal ini Avilio. Marketplace afiliasi paling mudah katanya ya. Cara cerdas belanja dan berbisnis bersama Avilio. Jadi kita belanja, orang yang kita ajak belanja, kita dapat uang ya. Kita jualan, kita dapat uang. Orang yang kita ajak belanja ataupun berjualan, kita dapat uang. Pengguna di tahun 2023 ini sudah mencapai 215 juta. Penduduk Indonesia berapa Bapak Ibu? Sedangkan pengguna internet 215 juta. Berarti bisa dibilang hampir semua sudah menggunakan handphone yang terkoneksi ke internet. Jadi ini adalah sebuah peluang. Kalau tadinya kita berjualan di sebuah pasar terdekat di Pandeglang misalnya, maka market kita terbatas hanya wilayah Pandeglang saja yang datang orang belanja ke pasar itu.